Saya ingin mulai dulu dari sebuah kutipan. Ini kutipan dari guru sufi Jalaluddin Rumi. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah penulis dan saya penanya. Ini ekspresi yang tinggi sekali dari seorang guru sufi mengenai penulis, bahwa penulis itu dalam bentuknya yang tertinggi adalah pena Tuhan. Ia menyuarakan nafas Tuhan, nafas kebenaran, nafas keindahan, nafas kekuatan. Itulah idealisasi dari dunia penulis. Dan memang jika kita melihat sejarah, di setiap tahap sejarah selalu berdiri penulis yang memberikan narasi mengenai apa yang terjadi di zamannya dan apa yang akan terjadi kemudian. Jadi penulis memang dari originnya ia membawa spirit kenabian. Lalu sekarang kita berjumpa di sini, ini perjumpaan dari anggota Satu Pena yang tahunan, tahun ketiga. Di sini kita mencoba mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan. Tapi sebelum kita masuk ke masalah program teknis dan masalah keuangan, saya ingin mengajak teman-teman jalan-jalan dulu, panorama, melihat apa yang ada di dunia penulis saat ini, dunia penulis di zaman artificial intelligence. Saya izin share data di sini, share juga slide di sini. Nah, saya mulai dengan ini, bahwa ini adalah 6 situasi penulis di era artificial intelligence. 6 data, 6 berita. Saya mulai dari berita pertama, ini dari Pen Book Center 2024, mengenai 5 penulis terkaya tahun 2024. Ini adalah cream of the cream. Inilah puncak tertinggi di dunia penulis, di samping ada Nobel sastra yang dimenangi oleh penulis sastra, ada juga para penulis yang buku-bukunya dibeli begitu banyaknya, begitu hebatnya, sehingga mereka itu sekarang ini mendapatkan satu rezeki yang minta ampun besarnya. Ini saya sebut saja di sini top 5 penulis terkaya. Pertama itu J.K. Rowling dengan asetnya 1 miliar US dollar sama dengan 15 triliun rupiah. Jadi kita lihat di sini bahwa zaman ini masih memberikan keajaiban pada penulis, bahwa ada penulis yang karya-karya dibeli begitu banyaknya sehingga ia memiliki satu aset dari karyanya sebanyak 15 triliun rupiah. Di bawahnya ada James Patterson, ada Jim Davis, dan lain sebagainya. Ini adalah cream of the cream, puncak dari para penulis yang kekayaannya 8 triliun sampai 15 triliun. Namun sekali lagi kita tahu bahwa ini hanya bisa dicapai oleh sangat sedikit penulis saja. Kita lihat di sini hampir semuanya mereka yang ada di daftar ini adalah penulis yang memiliki akses dan terkoneksi kuat sekali dengan industri televisi dan industri perfilman. Nah, itu rahasianya. Bahwa ternyata untuk mendapatkan satu posisi cream of the cream, penulis itu harus terkoneksi dengan dunia industri, baik itu industri TV ataupun industri perfilman. Nah, kita tahu di sini J.K. Rowling. J.K. Rowling itu benar-benar merangkak dari bawah, ini from zero to hero. Ia tidak dengan tiba-tiba menjadi kaya raya seperti ini. Kalau kita baca riwayatnya, ia berangkat dari seorang single parent yang menerima subsidi karena tinggal di apartemen. Disitulah ia merenung banyak hal tentang
banyak hal ya, yang akhirnya ia mencoba memilih jalan sebagai penulis, dan kita juga dengar betapa novel pertamanya ini, Harry Potter itu, ditolak oleh beberapa penerbitan. Ya. Sampai akhirnya ia berhasil dan ia menjadi di puncak seperti sekarang. Lesson to learn-nya adalah bahwa ini dunia masih membuka ruang bagi siapapun untuk merangkak dari bawah sampai ke atas, sejauh ia bisa membuat karya-karya yang nantinya itu terkoneksi dengan industri film dan televisi. Ini data pertama, selanjutnya data kedua. Nah, ini kisah sedih yang berikutnya. Yang pertama kisah senang, ini kisah sedih berikutnya. Ini data dari RISI tahun 2024. Bahwa ternyata yang bisa hidup dari menulis itu semakin sedikit saja. Jika kita bergantung hidup kita dari profesi menulis, ternyata ini datanya hanya 1-2% saja dari penulis yang bisa hidup sepenuhnya dari royalti karya mereka. Dari 100% penulis, hanya 1-2 saja yang bisa hidup dari royalti mereka. Katakanlah kita di sini ada 1.000 anggota satu pena, berarti dari kita ini hanya 10-20 saja yang bisa hidup dari karya, dari menulis. Sisanya tidak bisa. Ya. Terpaksa menulis, akhirnya hanya menjadi kerja sampingan saja. Kita harus punya kerja lain karena kita harus survive. Karena data menunjukkan apapun yang terjadi, itu datanya hanya 1-2% saja yang bisa hidup dari menulis. Nah, ini data ketiga yang juga harus diketahui oleh penulis, data dari periode 2024, bahwa terjadi penurunan penghasilan penulis. Dibandingkan 2024 dengan dekade sebelumnya, 2014, bahwa rata-rata penulis itu yang profesional dia kehilangan penghasilan 43% dibandingkan dekade sebelumnya. Ini juga paradoks yang kita lihat di era informasi, betapa informasi sekarang ini tambah banyak, tambah mudah kita akses, tapi nilai ekonomi dari informasi itu justru menurun. Dan juga ini berita yang harus kita pahami sebagai penulis, bahwa ternyata sisi komersil dari dunia tulis-menulis ini bahkan menurun sebanyak 43%. Ya. Apalagi nanti ini di era artificial intelligence, ya, ini akan terjadi oversupply dari aneka buku, dari aneka tulisan. Ya. Akibat oversupply itu dengan sendirinya price dari buku itu dia menurun. Ya. Ini hal ketiga yang mau saya share. Kemudian ini hal keempat yang mau saya share. Nah, AI sudah mungkin semua udah banyak yang tahu di sini, AI pun sudah bisa menulis buku dan jadi bestseller di Amazon. Ini tak pernah dialami oleh dunia penulis sebelum kita, tapi kita mengalaminya sekarang ini. Bahkan sekarang banyak sekali muncul aneka panduan bagaimana membuat novel dalam waktu 1 hari saja, karena AI bisa membantunya. Nah, ini kita hadapi sekarang ini. Saya membaca tulisan dari Margaret Atwood, judulnya Murder by My Replica. Ia menulis di sana betapa sekarang ini novel-novel yang ia buat itu dimasukkan ke dalam satu aplikasi artificial intelligence. Nanti pada waktunya, aplikasi itu tinggal diberi instruksi saja. Misalnya seperti ini, saya ingin membuat sebuah kisah pergolakan wanita feminis di abad pertengahan. Di dunia Islam, wanita ini menikah dengan lelaki non-muslim dari Eropa, tapi buatkanlah kisahnya ini dengan filosofi Margaret Atwood.
pilih diksi-diksi yang ia pilih, pilih cara menulis seperti cara menulis Margaret Mead. Klik, bekerjalah itu artificial intelligence, karena dia sudah pelajari itu, diksi-diksi yang digunakan Margaret Atwood. Dia sudah pelajari juga filosofinya, cara menulisnya, dan itu semuanya bisa diformulasi menjadi algoritma. Dan pleng dalam waktu 1 hari bisa selesai novel itu. Sementara Margaret Atwood sendiri, dia membuat novel itu bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. AI bisa menirunya dalam waktu 1 hari saja. Nah, ini hal keempat yang perlu kita pahami. Selanjutnya, ini hal kelima. Bahwa AI ternyata tidak hanya hadir, dia sudah mengganggu para penulis. Teman-teman bisa lihat di Google, ini mungkin demo penulis yang paling besar yang pernah ada, yang paling lama yang pernah ada. Ini terjadi di Amerika Serikat, penulis yang demonstrasi sebanyak 11.500 orang. Dan mereka berdemo selama 148 hari, hampir 5 bulan mereka berdemo. Dan apa yang mereka lawan? Yang mereka lawan adalah digunakannya artificial intelligence di Hollywood. Digunakan itu baik sebagai finalisasi naskah yang mereka buat, ataupun sebagai pelengkap naskah yang mereka buat, ataupun sekarang mereka yang hanya dijadikan pelengkap bagi skenario yang akan disusun oleh AI. Mereka demo itu. Nah, ini pun juga belum pernah terjadi dalam sejarah, tiba-tiba manusia terganggu oleh sebuah aplikasi ciptaannya sendiri. Ini yang terjadi ya. Lalu saya masuk data ke-6 dan juga ini berita ke-6. Lalu mengapa kita masih menulis? Jika sisi komersil dari tulisan itu menurun dan susah kita untuk bertahan hidup hanya dengan menulis, tapi mengapa kita masih menulis? Nah, disinilah kita melihat keragaman motif orang menulis. Yang jelas adalah satu hal saja yang terganggu, sisi komersil dari tulisan itu yang terganggu. Tapi yang lainnya lagi, bahkan lebih subur lagi, jika mereka menulis dalam rangka sharing pengalaman, justru AI bisa menambah kekuatan itu. Jika mereka menulis dalam rangka sosialisasi sebuah gagasan, mereka ingin gagasannya itu mempengaruhi orang banyak, justru AI membantu mereka melakukan micro-targeting, diberitahu kita itu, Bapak Ibu mau mengkampanyekan gagasan ini di segmen yang mana. Kalau segmen yang ini, maka informasi A, B, C, D harus ada di sana. Karena inilah yang disukai oleh segmen dari pembaca itu. Jadi kalau kita ingin kampanye gagasan, justru AI menolong kita. Jika kita ingin dokumentasikan satu sejarah, justru AI membantu kita. Nah, jadi kita lihat di sini, betapa efek AI itu membantu kita sebagai penulis, kecuali satu hal saja, dia merusak nilai komersil sebuah buku, sebuah karya. Nah, 6 data inilah yang harus kita pahami karena kita hidup di zaman ini. Nah, selanjutnya saya ingin kita belajar, karena kita di sini adalah asosiasi dari penulis ya. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Asosiasi Penulis Dunia bagi anggotanya. Ini saya pilihkan 3 saja, satu asosiasi yang sangat tua usianya. Pertama, di Authors Guild dari Amerika Serikat. Dia berdiri tahun 1912, anggotanya 12.000 anggota. Kedua, PEN Internasional berdirinya 1921, anggotanya 25.000 penulis di seluruh dunia. Ketiga, ini yang paling tua, Society of Authors, berdirinya 1884, anggotanya 11.000 orang. Ini adalah 3 asosiasi yang usianya di atas 100 tahun. Kita perlu belajar dari sini untuk kita ketahui apa yang ia kerjakan bagi dunia penulis. Nah, inilah yang mereka kerjakan bagi dunia penulis, dan ini pula yang bisa menjadi patokan kita. Ya. Pertama, misalnya asosiasi ini memperluas jaringan bagi penulis. Ya.
kepada para penulis, diberikan forumnya, didekatkan kepada ekosistemnya sesama penulis. Dan kita Satu Pena juga kerjakan itu, kita buat forum untuk teman-teman penulis, ada webinar yang kita buat sudah 140 kali lebih, juga ada Satu Pena TV, ini all about writers. Di TV ini lebih dari 100 penulis Indonesia, kisahnya ada di sana. Sebagian besar itu diwawancarai oleh John dan Amel, sebagian lagi itu dibuat dokumentasinya, terutama untuk para penulis yang sudah tak lagi hidup di sini, seperti Pramudi Anantatur, Haril Anwar, Takdir Alisabana, Mohtar Lubis. Di Satu Pena TV kita bisa lihat itu lebih dari 100 penulis, kisah hidupnya, dan juga bagaimana gagasan dan proses kreatif mereka itu tumbuh di sana, sehingga kita bisa belajar, dan itu seperti yang tadi dikatakan, memperluas jaringan kita untuk mengetahui informasi yang lebih jauh. Kedua yang diberikan juga oleh asosiasi adalah pelatihan dan pengembangan. Itu pun juga kita berikan, kita setiap tahun sudah melakukan satu pelatihan menulis. Ini sudah masuk ke tahun kedua, nanti tahun ini tahun ketiga. Dan juga pada bulan ini kita pun akan melakukan pelatihan dalam program retreat and healing bersama. Kita pergi ke puncak sana, ke tempat yang tenang, yang indah. Di samping kita healing, kita juga gathering. Kita pun akan menulis bersama di sana tentang kisah-kisah manusia merdeka di era ini. Juga ketiga yang diberikan oleh asosiasi, misalnya promosi dan pemasaran karya. Pun kita kerjakan juga itu, kita sudah punya kios Satu Pena di Gramedia online ya. Dan sekarang ini John cerita sudah ada 51 buku di sana. Nanti lebih detail John cerita lagi. Yang keempat juga asosiasi umumnya memberikan penghargaan kepada penulis. Pun itu juga kita kerjakan, kita sudah kerjakan Satu Pena Award yang ketiga ya. Tahun ini yang keempat, ini satu bentuk apresiasi kita kepada mereka yang masih teguh memilih jalan sebagai penulis, walaupun kita tadi tahu sisi komersilnya menjadi lebih rendah di era sekarang ini. Keempat juga adalah peluang publikasi. Ya. Nah, kita pun juga kerjasama dengan salah satu penerbit, CBI. Teman-teman sudah beberapa orang menulis di sana, kita bikinkan bukunya, yang nanti ini kita publikasi juga di Gramedia online. Ya. Jadi teman-teman, itulah yang perlu kita ketahui. Detail programnya, teknisnya nanti akan kemana, John akan menyampaikannya. Juga soal keuangan nanti Aji akan menyampaikannya. Saya sebagai ketua umum hanya memberikan satu vision saja, ya. Satu pandangan saja. Menjadi penulis di era ini, inilah datanya, inilah situasinya. Tapi sekali lagi, kita tahu bahwa penulis tak akan pernah mati, karena setiap zaman memerlukan narator. Memerlukan narasi apa yang terjadi di zaman itu dan apa yang harus terjadi kemudian, dan narasi itu dibuat oleh penulis. Saya ceritakan secara menyeluruh saja bahwa kita sampai kepada semua kegiatan ini tahun ketiga kita sudah habis dana sekitar 3 miliar rupiah. Dan saya dengan senang hati membiayai semuanya sendiri, karena saya anggap ini bagian dari derma saya. Tapi tentu saja untuk sebuah asosiasi ini kurang sehat. Ke depan seharusnya nanti harus dicarikan lagi sumber-sumber dana yang lain, supaya nanti ini pengganti saya tidak terlalu terbebani oleh satu bentuk ongkos dan harga yang besar sekali yang harus ditanggung oleh seorang ketua umum. Sekali lagi, kembali kita kepada Jalil Rumi bahwa Tuhan adalah penulis dan saya adalah penanya.